Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ataya Kautsarani. Saya merupakan salah satu mahasiswa UIN Salatiga dari program studi psikologi Islam Fakultas Dakwah. Nah, saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa semester 5 dari kelas 5B. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya perkenalan dari saya. Sekarang saya mau denger nih perkenalan dari teman-teman. Oke, mungkin bisa dimulai dari yang paling ujung. Silahkan sebutkan nama dan tempat tinggalnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke sesi yang pertama. Jadi di sesi yang pertama ini nanti akan tersedia soal-soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, di soal-soal ini nanti akan terdiri dari kalimat-kalimat ya teman-teman. Nah, di setiap kalimat nanti akan dihilangkan satu kata. Kemudian sebagai gantinya nanti akan disajikan 5 pilihan kata. Nah, tugas teman-teman nanti akan diminta untuk memilih kata yang paling tepat dari 5 kata yang disajikan teman-teman. Nah, untuk cara menjawabnya sendiri, nanti teman-teman cukup mencoret satu kali pada jawaban yang menurut teman-teman paling tepat. Nah, untuk teman-teman yang nanti sekiranya ragu pada jawaban yang udah dipilih atau pengen mengganti jawabannya, boleh banget dengan cara mencoret satu kali lagi pada jawaban yang salah, seperti membentuk silang atau tanda X. Nah, seterusnya teman-teman boleh mencoret satu kali pada jawaban yang menurut teman-teman paling tepat. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya teman-teman. Contoh yang pertama yaitu seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor titik-titik-titik. A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, dan E adalah anjing. Kira-kira menurut teman-teman mana sih jawaban yang paling tepat? Betul sekali teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, keledai. Nah, karena jawaban yang paling tepat adalah opsi C, teman-teman bisa mencoret sebanyak satu kali pada huruf C di lembar jawaban yang sudah tersedia nantinya teman-teman. Seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2. Lawannya harapan ialah titik-titik-titik. A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Dicintai, dan E adalah benci. Kira-kira jawaban mana teman-teman yang paling tepat? Oke, betul sekali, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, putus asa. Maka teman-teman bisa mencoret pada huruf B pada lembar jawab. Seperti itu teman-teman. Kira-kira dari penjelasan yang saya berikan bisa dipahami? Atau mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke teman-teman, kalau sudah cukup paham, teman-teman bisa mulai mengerjakan ketika saya bilang mulai, dan mohon mengerjakan dengan seteliti mungkin ya teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, silahkan dimulai. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke sesi berikutnya. Jadi boleh sambil disimak ya teman-teman dari buku yang sudah dibagikan. Nanti teman-teman akan membaca sejumlah pernyataan dalam pasangan tentang bagaimana hal yang mungkin saudara suka dan tidak suka dilakukan. Jadi nanti teman-teman diminta untuk memilih antara dua opsi yang sudah diberikan. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, pernyataan 1. Saya suka memberi petunjuk kepada orang bagaimana melakukan sesuatu. Pernyataan kedua, saya ingin melakukan sesuatu sebaik mungkin. Nah, yang manakah dari dua pernyataan di atas yang lebih menggambarkan diri teman-teman atau mungkin yang lebih teman-teman sukai gitu. Jadi di sini teman-teman diminta untuk memilih salah satunya.
Nah, eh, pilihan ini teman-teman itu berdasarkan hal yang teman-teman sukai, bukan hal yang paling mending jika dilakukan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk cara menjawabnya teman-teman bisa dilihat di lembar jawaban. Itu cara membacanya adalah berderet ke bawah teman-teman, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk jawabannya, jadi di setiap nomor terdapat 2 kotak atas dan kotak bawah. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya lebih suka pada pernyataan pertama di nomor 1, teman-teman bisa menjawab dengan cara memberikan tanda lingkaran atau melingkari kotak di atas. Jadi kan nomor 1 kotak atas, kotak bawah. Kalau teman-teman lebih suka pada pernyataan yang pertama, teman-teman boleh melingkari pada kotak atas. Kalau teman-teman lebih menyukai pernyataan kedua, teman-teman boleh melingkari pada kotak yang di bawah atau kotak kedua. Seperti itu, seterusnya sampai dengan selesai. Nah, iya teman-teman, jadi di sini itu tidak ada jawaban benar atau salah. Apa yang teman-teman pilih itu hendaknya merupakan suatu gambaran dari apa yang teman-teman suka lakukan. Nah, buatlah pilihan teman-teman pada setiap pasangan, jangan sampai ada yang dilewati. Jadi saya mohon untuk dikerjakan dengan seteliti mungkin teman-teman. Nah, teman-teman, kira-kira dari pernyataan yang sudah saya jelaskan bisa dipahami? Atau mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke teman-teman, jika sudah bisa dipahami, kita bisa langsung mulai. Teman-teman bisa memulai ketika saya bilang mulai ya teman-teman. Gimana, sudah siap? Oke, silahkan dimulai. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sekarang di hadapan teman-teman sudah tersedia lembar kerja teman-teman. Nah, saya mohon teman-teman untuk tidak membuka lembar kerja tersebut sebelum saya instruksikan untuk membuka. Oke? Nah, sekarang bisa dilihat di halaman depan ya teman-teman. Silakan teman-teman mengisi identitas di halaman depan sebelah sini ya. Oke, silakan. Oke teman-teman, kalau sudah selesai mengisi identitas, saya bantu teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara pengerjaannya. Oke, kali ini untuk cara pengerjaannya yaitu dengan menjumlahkan dua angka dari bawah ke atas secara berturut-turut. Nah, untuk hasil dari penjumlahan dua angka tersebut hanya dituliskan satuannya saja. Jadi semisal nanti hasilnya adalah 14, teman-teman cukup menuliskan angka 4-nya saja, seperti itu. Tapi kalau semisal ternyata hasilnya 7, 8, maka ditulis sesuai dengan hasil hitungan teman-teman gitu. Nah, untuk jawabannya ditulis di sebelah kanan kolom, tepat di antara kedua angka yang teman-teman jumlahkan. Jadi di kolom kosongnya ditulis di antara kedua angka yang teman-teman jumlahkan, seperti itu. Nah, bila mana nanti teman-teman melakukan kesalahan dalam menjumlahkan dan ingin mengganti jawaban, teman-teman cukup mencoret satu kali jawaban yang salah dan tulis kembali jawaban yang benar di sampingnya. Oke. Nah, di tengah-tengah teman-teman mengerjakan nanti, teman-teman sambil mendengarkan aba-aba yang saya berikan. Kalau nanti saya bilang pindah, maka teman-teman dipersilakan untuk pindah ke lajur berikutnya dan mulai mengerjakan lagi dari bawah sampai dengan atas. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau semisal sebelum saya berikan instruksi pindah dan teman-teman sudah selesai sampai atas, teman-teman boleh mengecek kembali jawabannya. Sekiranya ada yang salah, boleh diganti. Seperti itu. Nah, teman-teman sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika sudah cukup dipahami, sebagai latihan kita coba kerjakan contoh pada halaman depan.
tepat di samping pada identitas yang sudah teman-teman isi tadi. Nah, dimulai dari kolom yang paling kiri. Jika saya katakan mulai, maka teman-teman bisa memulai. Jika saya katakan pindah, maka teman-teman bisa pindah ke lajur berikutnya. Dan jika saya katakan selesai, maka teman-teman meletakkan alat tulis dan berhenti mengerjakan. Oke? Baik, kita kerjakan contohnya ya teman-teman. Sudah siap? Oke, mulai. Pindah. Pindah. Selesai. Oke teman-teman, setelah kita mengerjakan contoh, kira-kira masih ada yang kurang paham dengan cara pengerjaannya? Oke, jika sudah bisa dipahami, teman-teman silahkan untuk membuka kertas di hadapan teman-teman. Nah, di situ terdapat 50 lajur yang akan teman-teman hitung nantinya, dimulai dari lajur paling kiri sampai dengan lajur paling kanan. Nah, silahkan dikerjakan dengan secepat dan seteliti mungkin teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendengarkan aba-aba dari saya. Oke, sudah siap? Silahkan dimulai. Pindah. 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 Selesai. Oke teman-teman, kita sudah tiba di sesi terakhir. Nah, sekarang teman-teman sudah punya ya buku-bukunya teman-teman di meja teman-teman sekalian. Oke, jadi kita langsung aja pada halaman-halaman berikut. Teman-teman akan membaca sejumlah pernyataan mengenai tindakan yang mungkin teman-teman lakukan dalam tugas teman-teman di perusahaan. Nah, nanti teman-teman diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang sesuai dengan diri teman-teman atau yang paling mungkin teman-teman lakukan. Oke, sebelum kita masuk, saya minta teman-teman untuk mengisi data pribadi dulu ya teman-teman di paling atas lembar jawab. Oke, silahkan. Baik teman-teman, karena sudah mengisi lembar jawab, sudah mengisi identitas, kita langsung aja. Jadi nanti teman-teman diminta untuk memilih salah satu di antara dua pernyataan yang tersedia yang paling mungkin teman-teman lakukan. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya. Yang pertama, pernyataan 1, saya datang ke kantor lebih awal bila sedang banyak pekerjaan. Pernyataan kedua, saya bersedia bekerja lembur bila tugas saya belum selesai. Nah, manakah dari dua pernyataan tersebut yang paling mungkin teman-teman lakukan? Jadi teman-teman pilih salah satu yang sekiranya paling oke nih kalau teman-teman lakukan seperti itu. Nah, bisa jadi kalau misalkan teman-teman nggak suka nih lembur di kantor, mungkin teman-teman lebih memilih opsi A, maka teman-teman bisa menuliskan huruf A pada lembar jawab. Kalau misalkan teman-teman lebih suka lembur, teman-teman boleh menuliskan opsi B pada lembar jawabnya. Oke teman-teman, jadi pilihannya adalah A dan B gitu. Oke. Nah, karena kedua pernyataan selalu dijadikan berpasangan, mungkin kita bisa memilih pernyataan A dan B secara sekaligus. Jadi ada kemungkinan untuk kita untuk menyukai dua pernyataan ini seperti itu. Nah, dalam hal ini teman-teman tetap diimbau untuk hanya memilih satu di antara dua pernyataan tersebut. Jadi sekalipun kita suka ke antara keduanya, kita tetap diminta untuk memilih satu ya teman-teman. Nah, untuk jawabannya, tulislah jawaban Anda pada lembar jawab yang sudah disediakan. Dan jangan menulis apapun di buku soal. Oke, teman-teman? Bisa dipahami? Oke. Nah, ini bukan suatu tes. Jadi di sini tidak ada jawaban salah maupun benar. Oke? Apapun yang
teman-teman pilih hendaknya sungguh-sungguh menggambarkan diri teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kalau sudah bisa dipahami, teman-teman bisa mulai mengerjakan ketika saya bilang mulai dan selesai ketika saya bilang selesai. Oke, dimohon untuk mengerjakan seteliti mungkin ya teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, jika sudah siap, silahkan dimulai. Selesai.